Shalom, everyone. Shalom. We welcome you to another powerful season of our prophetic faith bullet. Kami menyambut Anda di seri peluru iman ini dan prophetic iman ini And seri yang lain. this week is special because this is the last week for 2022. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena minggu ini adalah minggu terakhir dari tahun 2022. So I believe the Lord wants to do something special this week in your life Dan saya percaya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang spesial dalam diri Anda to prepare us for 2023. untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. So I give a shout out to all those of you who have followed us for the year, throughout the year. You'll be following, liking, sharing, and commenting. Saya menyambut Anda yang sudah mengikuti kita dari tahun-tahun sebelumnya, selama tahun ini juga. And we are praying powerfully that none of these words will go without getting fulfilled in your life in 2022. Iya, kita sangat berdoa supaya setiap perkataan firman Tuhan ini tidak sia-sia dalam kehidupan kita. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. So expect something for the last week of 2022. Ya, harapkan sesuatu daripada Tuhan terjadi dalam hidup Anda sebelum minggu ini berakhir. His word will not fail in your life. Perkataan firman Tuhan itu tidak akan gagal dalam kehidupan Anda. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Amen. Amin. So let's go into our prophetic faith bullet scripture reading this Baiklah, mari week. kita langsung aja ke seri peluru iman kita untuk minggu ini. We're looking at 1 King chapter 18 from verse 30. And it says, Ya, kita lihat bersama-sama dari 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Then Elijah said to all the people, "Come near to me." So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 30 untuk peluru iman kita minggu ini berkata, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Elijah repaired the altar that was broken down. Elia itu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Elijah is a symbol of revival, the prophet of fire. Ya, Elia itu adalah simbol dari nabi yang memberikan api ke gerakan. So Elijah knows for the fire to fall, for God's fire to fall and bring revival and bring change and transition in the life of the people, the nation, the altar must be rebuilt back. Ya, Elia tahu ketika api itu turun dari surga dan itu akan membuat revival ya, kebangkitan rohani di tempat itu. So after because Elijah was in this, it's like Elijah was in the kind of a season that we're in right now. Artinya zaman Elijah itu seperti zaman sekarang yang kita sedang masuki saat ini, Where we are seeing the limitation of the presence of God, the limitation of the power of God manifesting around the world. ya, sepertinya saat ini kita melihat di sekitar kita manifestasi dari kuasa itu sendiri daripada Tuhan itu di atas umat Tuhan saat ini sepertinya kurang. He knew that things cannot be changed by natural law, by scientific laws. Things cannot be affected except things are altered in the realm of the spirit. Sekarang dunianya segala sesuatu tidak terselesaikan dihadapi dengan saintis, dengan segala sesuatu yang manusia pikirkan bisa teratasi. We can see how the world is drifting away from the presence of God, how the world is drifting away from the power of God, how the world is drifting away from the glory of God. Ya, kita bisa melihat saat ini banyak orang sudah menjauh dari hadirat Tuhan, menjauh dari kemuliaan Tuhan, dan menjauh dari kuasa Tuhan, manifestasi dari kuasa Tuhan itu sendiri karena tidak membangun altar. Now the Lord is calling us back to the altar. Jadi saat ini Tuhan memanggil kita semua untuk kembali kepada mezbah Tuhan. Where change will start in the family, in the business, in the nation, it has to change, the shift will start from the altar. Ya, bagaimana keluarga dipulihkan, negara dipulihkan, dan bangsa-bangsa dipulihkan, yaitu dimulai dari membangun mezbah Allah, mezbah Tuhan. If you began to read the scripture, you go down to verse 33 to verse
38, you will see where Elijah, after preparing the altar, he began to pray because the altar was broken down. After repairing the altar, he began to pray, and suddenly the fire of God fell. Ya, kalau kita lihat dari ayat 33 sampai 38, kita bisa melihat bahwa Nabi Elia itu mempersiapkan altar kembali dan itu membakarnya kembali, membawa api. So, what is the Lord trying to tell us? As the year is closing down, the Spirit of the Lord is calling us back to repair the altar if we want things to change in 2023. Ya, Tuhan memanggil kita saat ini bersama-sama. Kita mau dirubahkan untuk tahun 2023, mari sebelum tahun ini berakhir kita membangun kembali mesbah Tuhan itu, membangun altar mesbah Tuhan itu. So going back to the altar is not going to be a routine as it used to be before. Ya, kembali membangun mesbah Tuhan itu bukan seperti suatu kegiatan rutinitas yang seperti yang sebelumnya. It has to be a special time, a special moment, a special concentration, a special passion. Ya, itu harus menjadi sesuatu yang perhatian khusus bagi kita melakukannya. Ada suatu dorongan, beban yang khusus untuk kita melakukannya. We have to see. Dalam hati, terdalam. We have to see that the altar is where things can be shifted and where things can be changed. Kita harus mengerti dan melihatnya bahwa mesbah Tuhan itu sendiri yang bisa menggantikan dan merubah segala sesuatu yang kita sedang hadapi. God is calling us back to the altar this last week of 2022. Tuhan sedang memanggil kita di minggu terakhir ini di tahun ini. You must rebuild your altar. Kita harus membangun kembali altar kita. The fire will not fall until the altar is rebuilt. Ya, api Tuhan itu tidak akan turun sampai kita membangun altar itu, mesbah Tuhan itu. We will not see the glory of God until we begin to place more passion on our altar. Ya, kita tidak akan ada bangun altar itu sendiri ketika kita tidak ada kerinduan untuk benar-benar ingin melakukannya, membangun mesbah Tuhan itu. So many things have distracted us from the altar. Ya, banyak sekali yang ingin mengganggu kita sehingga kita tidak membangun altar kita. So many things have distracted us from keeping a special place to meet God. Ya, banyak sekali gangguan dan membuat kita tidak jadi melakukan untuk membangun mesbah Tuhan kita, untuk menyediakan waktu yang khusus. The Bible said menyiapkan mesbah Tuhan. Elijah saw the problem, that it was the broken altar. Ya, Elia tahu bahwa dia harus memperbaiki altar yang sudah rusak itu. If the church will passionately go back to the altar, jika gereja-gereja kembali kehadiran untuk membangun mesbah Tuhan itu sendiri dengan we will see the fire of God fall back on our family, on our business, on our nation, and on the church. Dan kita lihat akan nyata jamahan Tuhan, pekerjaan Tuhan atas usaha kita, pelayanan kita, kehidupan kita, dan pernikahan kita. And we will see the influence of evil push back. Kita lihat pekerjaan iblis itu, si jahat itu, akan mundur menjauhi kita. Evil is gaining system in our society, gaining advance, getting stronger in our culture, but we must push it back. Ya, pekerjaan si jahat di waktu sekarang ini semakin meningkat, semakin tinggi pengaruhnya dalam kehidupan sosialisasi kita dan sekitar kita. Tapi kita harus menolaknya, mendorongnya ke belakang. We cannot push back the evil by good preaching, by good songs, by good organization. No, we can only push back the darkness when we go back to the altar. When we go back to the altar, the fire of God will fall. And when the fire fall, wow, will be destroyed. Kita tidak bisa menghentikan pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis di masa sekarang, tanpa kita membangun altar kita. Dengan kita membangun altar kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan untuk melakukannya. This last week of 2022, di minggu terakhir di tahun 2022 ini, begin to have a covenant relationship with God on your altar. Marilah membangun hubungan ilahi bersama dengan Tuhan di mesbah kita. Take your altar before the Lord very serious. Ya, bangun. Ambil waktu Anda untuk membangun altar di mesbah Tuhan. Take the altar as if without the altar you cannot breathe.
Mari bangun kembali altar Anda, karena tanpa membangun mesbah Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi lemah. Because it's only when we build back the altar that the fire can fall. Karena dengan membangun mesbah Tuhan itu saja, itulah yang bisa membawa api Tuhan. And I speak into your life today, anywhere you are hearing the sound of my voice. Saya menghampiri Anda yang mendengarkan suara saya dimanapun Anda saat ini berada. The fire of God is going to fall again. Api Tuhan akan menghampiri Anda kembali. The fire of God is going to fall again. Api Tuhan itu akan jatuh kepada Anda kembali. And we are going to see the greater move of God from now to 2023 and beyond. Dan Anda akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidup Anda We- di minggu-minggu ini dan di tahun yang akan We datang. can change laws on the altar. Kita akan bisa mengganti kebutuhan kita bisa mendapatkan hukuman Tuhan itu ketika kita membangun altar kita, mesbah Tuhan di depan kita. We can change decrees on the altar. Kita bisa mengganti tingkatan dalam mesbah Tuhan. The altar is the place of shift. Karena mesbah Tuhan itu ada tempat, di mesbah Tuhan itulah hanya tempat yang tersedia untuk menggantikan sesuatu, We merubah can- sesuatu. We can remove governments. We can place government right from the altar. Kita hanya bisa mengganti pemerintahan dan hanya dimulai dari membangun mesbah Tuhan. It Di happened in mesbah the Tuhan. It happened in the days of the Israelites. God is calling it back again to happen because some government has to be removed. Some demonic government has to be pulled down. Itu terjadi di zaman Israel ya, saat itu Tuhan menggantikan ketika umatnya membangun kembali altarnya Tuhan. Tuhan menggantikan pemerintahan yang jahat ya, yang serakah itu, dan digantikan oleh karena umat Tuhan membangun mesbah dan berseru pada Tuhan saat itu. Anywhere you are hearing the sound of my voice, Dimanapun Anda yang mendengarkan suara saya saat ini, you must enter a covenant relationship with God to rebuild back your altar. Anda harus membangun mesbah perjanjian itu bersama-sama. And the fire will fall. Dan api Tuhan itu akan turun. When fire falls, revival comes. Dan pemulihan itu terjadi. When the fire of the Lord falls, change happens in the nation. Ketika pemulihan Tuhan itu turun, perubahan terjadi dan kegerakan terjadi di negara. Di When the bangsa Anda. fire falls, God altar stains on the earth. Ya, ketika api itu turun, altarnya Tuhan, api Tuhan itu akan memenuhi ya, menyebar dunia ini. So today, what is Jadi the Lord? hari ini, What is the faith bullet from this scripture we have just read? apa seri peluru iman kita buat minggu ini melalui ayat firman Tuhan ini? The altar is the place where things are altered or changed. Jadi seri peluru iman kita buat minggu ini bahwa mesbah yang kita bangun, mesbah Tuhan kita bangun dalam hitungan kita adalah tempat di mana sesuatu itu bisa diubah atau digeserkan. You want to change any law? Kan, kau ingin merubah suatu hukum? There's so many laws the enemy is giving right now. Banyak sekali hukum-hukum yang ditawarkan oleh iblis dan dijalankan saat ini. Don't be afraid of the laws of the enemy. Jangan takut dengan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh si jahat. Go to the center of control. Kembali masuk ke dalam sentralnya Tuhan. The center of control is the altar. Kontrol itu sendiri ada di mesbah Tuhan. Elijah knew. Elia tahu, He will Nabi Elia build tahu, back the altar dia kembali membangun altar mesbah Tuhan itu. and the fire fall. Dan api Tuhan turun. Expect the fire of God. Harapkan api This Tuhan week. turun minggu ini. As we prepare into 2023, Begitu kita memasuki tahun 2023, the fire of God is falling on you right now. apinya Tuhan turun atasmu Your sekarang. altar is being rebuilt back right now. Biarlah altarmu itu kembali dibangun saat ini. The Holy Spirit is quickening your spirit to go personally into your altar and to encounter heaven. Roh Kudus akan membangkitkan Anda untuk membangun altar Anda kembali dalam kehidupan I Anda. declare and decree as your altar is rebuilt, things will be changed and transformed in your life this week and as you prepare into 2023. Saya proklamasikan dan setuju bahwa Anda akan membangun kembali altar Anda. Membangun mesbah Tuhan. Receive in the name of Jesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima di dalam nama Yesus. Receive in the name of Terimalah di Jesus. dalam nama Yesus. This week,
Minggu ini we build back your altar bangun kembali misbah Tuhan dalam and hidup. prepare for what God has for you in 2023. Ya, persiapkan apa yang Tuhan ingin lakukan. God Siap-siap apa yang ingin Tuhan God lakukan will untuk Anda bless 8 you. tahun 2023. Because 2023 is the greater year. Tuhan akan memberkati Anda karena tahun 2023 menjadi tahun yang luar In biasa the bagi Anda. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati And Anda. we're excited Kami sangat bersemangat to close this year menutup tahun ini on a faithful note. dengan iman, ya, dengan You are receiving the fire terimalah api Tuhan itu into the year 2023 untuk memasuki tahun in 2023 the mighty name di of dalam nama Jesus. Yesus. God bless Tuhan you, berkati Anda. and we will see you next year Ketemu lagi minggu berikutnya di tahun yang baru with a new fire of God burning in your life dengan api yang baru yang membara dalam kehidupan Anda in the mighty name of di dalam nama Jesus. Yesus. Shalom, Shalom and God bless you. dan Tuhan berkati Anda. Amen. Amin.